Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi mengenai pemaparan materi mengenai bakteriologi. Ya. Kita akan masuk pembahasan mengenai bentuk dari bakteri. Nah, bakteri itu mempunyai variasi bentuk ya. Jadi variasi bakteri atau koloni bakteri dipengaruhi oleh arah pembelahannya, umurnya, dan syarat pertumbuhan tertentu. Misalnya makanan, suhu, dan keadaan yang tidak menguntungkan bakteri. Jadi bakteri itu yang pertama ada yang berbentuk silindris. Nah, silindris atau batang atau ya basil kita sebutnya. Nah, ada yang disebut dengan ini basil tunggal atau monobasil. Nah, basil tunggal berarti bentuknya batang tapi cuma satu. Contohnya adalah E. coli dan Salmonella typhi. Kemudian ada lagi diplobasil. Nah, diplobasil ini berbentuk batang bergandeng dua. Nah, kemudian ada lagi streptobasil. Nah, streptobasil ini adalah bentuknya itu adalah batang bergandeng seperti rantai. Contohnya streptobasil moniliformis dan juga Azotobacter. Nah, jadi yang pertama itu bentuk basil atau juga silindris atau disebut dengan batang gitu ya. Kemudian bentuk yang kedua, nah ada yang disebut dengan bentuk spiral atau spirilia. Nah, spirilia ini ada 3 jenis. Yang pertama bentuknya spiral. Nah, spiral atau ini spiral ya, jadi spirilum. Nah, bentuknya sel bergelombang. Kemudian ada lagi spiroseta. Nah, spiroseta yang gambar seperti ini, dia bentuknya bergerigi gitu ya, bentuknya bergelombang seperti skrup, jadi gelombangnya lebih banyak dibandingkan yang spiral. Kemudian vibrio ini bentuk selnya itu seperti tanda baca koma. Kemudian ada lagi yang bentuk bulat ya, bulat atau kita bisa sebut dengan kokus. Nah, kalau yang bentuknya bulat atau kokus, ini memang nanti bisa terbagi-bagi gitu ya. Yang pertama itu ada monokokus. Monokokus berarti bentuknya bulat satu-satu. Contohnya monokokus gonorrhoeae. Nah, kemudian ada diplococcus. Diplococcus tuh yang ini. Nah, diplococcus ini bentuknya bulat bergandengan dua-dua. Jadi misalnya Diplococcus pneumoniae. Kemudian ada lagi Streptococcus. Nah, Streptococcus tuh yang ini. Streptococcus itu memiliki bentuk bulat bergandengan, tapi dia seperti rantai. Nah, sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua, sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis. Jadi bentuknya nanti berjejer atau seperti rantai. Kemudian ada lagi Tetracoccus. Nah, Tetracoccus ini berbentuk bulat, terdiri 4 sel yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar sebagai hasil pembelahan sel kedua arah. Nah, ada yang disebut juga dengan Sarkina. Nah, Sarkina ini berbentuk bulat terdiri atas 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ketiga arah. Nah, jadi Sarkina itu seperti ini. Terus ada lagi Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini bentuknya bulat, tersusun seperti kelompok buah anggur. Nah, bentuk seperti ini sebagai hasil pembelahan sel ke segala arah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke reproduksi dari bakteri. Nah, yang sudah kita ketahui yang namanya bakteri itu reproduksinya itu dengan pembelahan biner atau pembelahan sel. Jadi proses reproduksi yang paling umum itu adalah pembelahan binernya itu melintang. Jadi setelah pembentukan dinding sel gitu ya, pembentukan dinding sel melintang, maka satu sel tunggal ini membelah menjadi 2 sel anak. Nah, 2 sel anak ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dan akan tumbuh menjadi dewasa. Proses ini berlangsung sangat cepat, setiap 20 menit membelah menjadi 2. Nah, proses ini disebut dengan reproduksi aseksual.
Selanjutnya ini ya, sampai saat ini para ahli belum dapat menentukan jenis kelamin dari bakteri. Tetapi suatu penelitian pernah mengatakan bahwa yang memberikan DNA ke sel bakteri disebut dengan pejantan. Nah, kalau yang menerima DNA disebut dengan betina. Jadi sampai sekarang pun bakteri belum bisa diketahui ya jenis kelaminnya yang jantan atau betina bagaimana. Tapi ini dikategorikan sebagai pejantan dan betina itu dari kategori yang memberikan DNA-nya. Jadi kalau bakterinya memberikan sel DNA, dia disebut dengan pejantan. Tapi kalau bakterinya itu dia menerima DNA disebut dengan betina. Nah, jadi setelah terjadi konjugasi, selanjutnya yang betina akan mengadakan pembelahan biner dan demikian selanjutnya. Jadi ada istilah yang namanya konjugasi. Nah, konjugasi ini terlibat dua bakteri ya, dan memang yang terjadi ini apa? Konjugasi itu adalah adanya transfer DNA melalui jembatan konjugasi. Jadi nanti akan ada transfer DNA. Nah, konjugasi ini merupakan cara reproduksi bakteri secara seksual. Nah, jadi hal ini dapat terjadi kalau dua bakteri ini kan berdekatan. Nah, akibat berdekatan ini memunculkan saluran sehingga bisa berhubungan. Nah, dengan demikian maka materi genetik bisa pindah tuh dari satu sel bakteri ke bakteri yang lain beserta sitoplasmanya. Makanya konjugasi ini dikategorikan reproduksi seksual karena ada DNA yang dipindahkan. Oke. Yang kedua ada yang disebut dengan transformasi. Transformasi ini adalah pemindahan satu gen atau DNA bakteri ke sel bakteri lain. Nah, transformasi ini merupakan perubahan suatu genotipe sel bakteri dengan cara mengambil DNA asing dari lingkungan. Jadi, transformasi itu intinya adalah si bakteri itu, misalnya yang ini, dia bisa memasukkan DNA lain ke dalam tubuhnya gitu ya. Jadi ada pemindahan satu gen atau DNA bakteri ke sel bakteri lainnya. Itu yang disebut dengan transformasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan transduksi. Nah, transduksi itu yang ini. Nah, kalau transduksi itu adalah proses pemindahan materi genetik melalui perantara atau infeksi virus. Nah, jadi kalau transduksi ini ada virus yang berperan. Nah, biasanya pada proses transfer DNA yang disebut transduksi, faga atau virus itu membawa gen bakteri dari satu sel inang ke sel inang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai suhu aktivitas bakteri. Nah, jadi di sini kita akan tahu bakteri itu bisa hidupnya di suhu berapa aja sih. Nah, jadi ada 4 golongan dari bakteri. Pertama itu adalah bakteri psikrofil. Nah, bakteri psikrofil ini dia bisa hidup di suhu dingin. Jadi dia punya kisaran rentang suhunya itu 0 sampai 30 derajat Celcius. Tapi dia punya suhu optimum yaitu di 15 derajat Celcius. Nah, kemudian bakteri mesofil. Nah, kalau bakteri mesofil dia rentang hidupnya itu di 15 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Nah, optimumnya itu si bakteri mesofil hidup di suhu 25 sampai 40 derajat Celcius. Jadi bakteri yang hidup di area tropis ini kategorinya itu adalah bakteri mesofil. Nah, kemudian ada juga bakteri yang tahan panas, yaitu ada bakteri termofil dan ada bakteri hipertermofil. Kalau bakteri termofil ini adalah bakteri yang dapat hidup di daerah suhu tinggi di kisarannya itu 40 sampai 75 derajat Celcius. Ya, ini biasanya di yang sumber air panas tuh ya. Nah, jadi bakteri termofil itu memang kalau hidup itu untuk optimumnya di 50 sampai 65 derajat Celcius. Ini sudah kategori panas ya. Kemudian ada lagi bakteri hipertermofil. Nah, ini kisaran suhunya sudah sangat tinggi 65 sampai 114 derajat Celcius dengan suhu optimumnya itu 88 derajat Celcius.
Nah, suhu itu memang berperan penting dalam mengatur jalannya reaksi metabolisme bagi semua makhluk hidup. Jadi terutama bakteri ya. Nah, suhu lingkungan yang berada lebih tinggi dari suhu yang dapat ditoleransi itu bisa menyebabkan si bakteri itu denaturasi. Ya, proteinnya terdenaturasi, komponen selnya itu akan rusak gitu dan sel lama-lama akan mati. Ya. Kalau misalnya suhu lingkungannya berada di bawah batas toleransi, misalnya ini ya dalam keadaan beku gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada si bakteri? Biasanya membran sitoplasma itu tidak akan berwujud cair, sehingga transportasi nutrisi itu akan terhambat dan proses kehidupan sel akan terhenti. Makanya bakteri itu kalau misalnya di suhu yang tinggi dia akan mati karena ada denaturasi protein, komponen selnya juga akan rusak, lama-lama sel itu mati. Tapi kalau misalnya dibekukan itu si sel bakteri itu dorman atau istirahat lah istilahnya ya. Nah, karena ya si sitoplasmanya itu tidak lagi berwujud cair, efeknya transportasi nutrisi akan terhenti. Nah, jadi kehidupan sel juga akan terhenti, istilahnya istirahat gitu ya. Tapi kalau misalnya dibalikan lagi ke suhu optimumnya ya dia bisa hidup lagi gitu. Oke. Kemudian ada lagi cara hidup dari bakteri. Berdasarkan cara hidupnya untuk mendapatkan nutrisi, bakteri itu dibagi dua, ada bakteri heterotrof sama ada bakteri autotrof. Bedanya kalau bakteri heterotrof ini adalah kelompok bakteri yang tidak punya klorofil. Jadi kalau nggak punya klorofil, dia sangat bergantung pada bahan organik yang ada di sekitar tubuhnya. Karena dia butuhkan buat apa sih? Buat nutrisi atau buat makanan dianya gitu. Jadi bakteri heterotrof ini tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Jadi intinya kalau bakteri heterotrof dia butuh makanan dari sekitar. Jadi bakteri heterotrof itu dibedakan menjadi bakteri parasit ya, ada bakteri saprofit, ada bakteri patogen sama ada bakteri apatogen. Nah, bedanya lagi kalau bakteri autotrof, kalau bakteri autotrof itu adalah bakteri yang bisa buat makanan sendiri. Nah, buat makanan sendiri itu bisa dua caranya. Ada fotoautotrof sama ada kemoautotrof. Kalau fotoautotrof itu dia bisa membuat makanannya itu dari cahaya matahari, berarti bisa fotosintesis ya. Kalau kemoautotrof itu bisa membuat makanan sendiri dari zat-zat kimia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bakteri heterotrof dulu ya. Nah, untuk bakteri heterotrof yang pertama itu adalah bakteri parasit. Ya, pasti sudah tahu ya yang namanya parasit itu kan intinya dia akan mengambil makanan dari organisme lain yang ditumpanginya. Ya, contohnya kalau di sini ada parasit dalam usus moluska bercangkang dua, jadi kelompok Spiroseta gitu ya. Spiroseta ini dia bisa parasit di usus moluska gitu. Jadi nanti si bakteri ini dia akan mengambil sari-sari makanan dari moluska gitu ya. Kemudian ada lagi bakteri saprofit atau kita sebut dengan saprobakter. Nah, kalau bakteri saprofit ini memang makanannya itu dari sisa-sisa makanan organisme lain yang telah mati gitu ya. Jadi kalau ada bangkai atau organisme yang sudah mati, bakteri yang bisa hidup dari makanan dari sisa-sisa makanan organisme yang telah mati disebut dengan saprofit. Nah, bakteri ini memang bisa merombak bahan organik menjadi bahan anorganik melalui fermentasi atau respirasi tak sempurna. Jadi proses perombakan biasanya menghasilkan gas CO2, H2, CH4 atau metana, N2, H2S dan NH3. Jadi bakteri ini contohnya itu adalah E. coli gitu ya. E. coli itu kan dalam keadaan tertentu dia bisa menguraikan asam semut menjadi CO2 dan H2O. Atau kalau bakteri saprofit yang lain itu ada Methanobacterium omelanski dan Methanobacterium ruminatum. Itu dia bisa menguraikan asam cuka menjadi metana dan CO2
Atau ada juga bakteri yang berperan dalam proses denitrifikasi, yaitu Thiobacillus denitrificans. Dia bisa menguraikan nitrat ataupun nitrit dan menghasilkan N2. Jadi bisa menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Nah, oke, kemudian ada lagi Clostridium sporaceus, itu menguraikan asam amino menjadi amonia. Kemudian ada lagi Desulfovibrio desulfuricans, ini biasanya suka ada di tempat becek dan juga menyebabkan bau yang tidak sedap gitu karena menghasilkan hidrogen sulfida karena dia bisa membusukkan bangkai serta menguraikan sulfat di tempat yang becek ya. Oke. Kemudian ada yang ketiga, ini adalah bakteri patogen. Nah, pasti sudah tahu ya yang namanya bakteri patogen, intinya adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit terhadap inang yang dihinggapinya gitu. Contohnya, kalau parasit pada manusia kan ada Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid, atau Vibrio koma penyebab penyakit kolera, atau Clostridium tetani penyebab tetanus gitu ya, atau Neisseria gonorrhea itu menyebabkan kencing nanah, atau Neisseria meningitidis itu ke arah radang selaput otak. Atau kalau penyakit pes itu bisa disebabkan oleh Pasteurella pestis gitu. Terus radang paru-paru, pneumonia gitu bisa disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan juga Mycobacterium lepra itu menyebabkan penyakit lepra. Kalau bakteri patogen pada tumbuhan ini ada di tanaman anggrek ya, penyebab penyakit pada tanaman anggrek itu ada Pseudomonas cattleyae, atau di pisang gitu Pseudomonas solanacearum, atau di pepaya, ini pepayanya kuning-kuning seperti ini, Bacterium papaya. Nah, kalau misalnya di hewan itu ada antraks ya, Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks, dan ada Mycobacterium bovis biasanya menyerang sapi. Kemudian ada yang disebut dengan bakteri apatogen. Bakteri apatogen ini adalah bakteri yang tidak menimbulkan penyakit pada hospes. Nah, contohnya ada nih di dalam tubuh kita E. coli ya. E. coli itu ada di dalam usus besar, dia bakteri apatogen. Dia membantu pembusukan dan membentuk massa feses di usus halus. Kemudian ada lagi Streptomyces griseus. Nah, Streptomyces griseus ini dia menghasilkan antibiotik streptomycin. Kemudian ada lagi bakteri autotrof. Nah, bakteri autotrof ini ada yang disebut dengan fotoautotrof dan ada kemoautotrof. Bedanya itu adalah kalau fotoautotrof, energi yang digunakan untuk menyusun bahan anorganik menjadi bahan organik itu dari sinar matahari atau cahaya. Nah, contohnya adalah cyanobacteria. Jadi kalau bakteri fotoautotrof cirinya adalah dia bisa fotosintesis gitu. Kalau bakteri kemoautotrof itu adalah bakteri ini memperoleh energi dari bahan kimia untuk menyusun bahan organik dari bahan anorganik. Itu contohnya Nitrosomonas, Nitrocystis, Nitrospira, Nitrosococcus. Jadi bedanya kalau fotoautotrof itu dia butuh sinar matahari gitu kan. Kalau kemoautotrof dia butuh zat kimia gitu. Tapi dua-duanya kebutuhan tersebut, ya sinar matahari maupun zat kimia, tujuannya itu untuk menyusun bahan organik gitu ya. Bahan organiknya untuk kebutuhan hidup dirinya. Oke, tadi minggu lalu sudah saya jelaskan bakteri itu ada dua ya, ada Iobacteria sama ada Archaebacteria. Jadi kalau Iobacteria itu adalah bakteri-bakteri umum. Nah, jenis Iobacteria akan kita bahas satu persatu ya. Jenis Iobacteria yang pertama ini adalah Acetobacteraceae. Ya, jadi ordo Eubacteriales gitu ya. Ciri-ciri dari ordo ini adalah sel-selnya berbentuk bulat atau batang yang lurus dan berpisah-pisah.
Kadang-kadang membentuk koloni berupa rantai. Alat geraknya berupa flagel yang peritrik atau tidak bergerak. Nah, bangsa ini meliputi berbagai famili, antara lain yang pertama Acetobacteraceae. Ya, kalau Acetobacteraceae ini contohnya banyak ya, ada Acetobacter crococum, ada Acetobacter indicus, ada Acetobacter agilis, ada Acetobacter silynum. Yang biasa digunakan kalau Acetobacter silynum itu untuk buat nata de coco. Nah, Acetobacteraceae ini cirinya itu sel-selnya berbentuk jorong atau batang yang mirip dengan sel kamir. Jadi kelompok Acetobacteraceae ini memang tersebar bebas ya. Ada yang di tanah dan juga ada beberapa yang memang bakteri itu penambat nitrogen atau pengikat nitrogen. Selanjutnya Rhizobiaceae. Nah, Rhizobiaceae ini adalah famili bakteri yang bentuknya batang dan kadang-kadang dia bercabang. Nah, Rhizobiaceae ini bersimbiosis dengan Leguminosae dan membentuk bintil-bintil pada akarnya serta dapat menambat nitrogen. Nah, jadi Rhizobium leguminosorum itu membentuk bintil-bintil pada akar tanaman kacang-kacangan. Ada juga Rhizobium japonicum, itu biasanya pada kedelai. Selanjutnya ada Rhizobium phaseoli, itu dia bersimbiosis dengan anggota-anggota marga Phaseolus. Nah, selanjutnya ada lagi Enterobacteriaceae. Nah, Enterobacteriaceae ini memang golongan ini banyak banget ada di saluran pernafasan dan saluran kencing vertebrata. Nah, cirinya bakteri ini memang bisa hidup bebas dan juga bisa bersifat patogen atau menginfeksi inang. Nah, juga dia bisa menimbulkan fermentasi anaerobik pada glukosa atau kadang-kadang laktosa. Jadi contohnya Enterobacteriaceae itu ada E. coli, kemudian ada Salmonella typhosa dan ada Shigella gitu ya. Kalau E. coli kan sudah tahu ya, dalam tubuh manusia itu kan untuk pembusukan makanan dari sisa pencernaan, dan E. coli juga bisa menghasilkan vitamin B12, kemudian menghasilkan vitamin K gitu. Kalau Salmonella typhosa, Salmonella paratyphi itu penyebab tifus dan paratipus, dia patogen ya. Kemudian kalau Shigella dysenteriae itu penyebab penyakit disentri. Terus ada lagi golongan Micrococcaceae. Micrococcaceae itu bakterinya bentuknya seperti peluru gitu ya. Terdapat dalam koloni tetrat, kubus dengan massa tidak beraturan. Contohnya ini ada Sarcina luteae, ada Sarcina aurantiaca, ada Micrococcus denitrificans untuk denitrifikasi. Ada juga kalau di kulit itu Staphylococcus aureus ya, sifatnya patogen dan bisa menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya ada Neisseria-ceae. Neisseria-ceae ini sama ya, bentuknya peluru, dia berpasangan. Nah, contohnya itu ada Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae itu penyebab penyakit kelamin kencing nanah gitu. Atau Neisseria meningitis itu penyebab meningitis ya. Dan juga ada Veillonella parvula. Nah, selanjutnya ada lagi golongan Lactobacilliaceae. Nah, Lactobacilliaceae ini biasanya bentuknya peluru atau batang gitu ya, yang dapat menimbulkan fermentasi asam laktat. Jadi kalau kelompok Lactobacilliaceae ini memang biasa untuk membuat yogurt gitu ya. Ada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei gitu ya. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum. Nah, itu biasanya untuk buat yogurt. Nah, tapi selain itu ada golongan Lactobacilliaceae itu, yaitu contohnya Streptococcus pyogens. Nah, itu menimbulkan nanah dan keracunan darah bila menginfeksi tubuh manusia. Atau ada Diplococcus pneumoniae, itu menyebabkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Selanjutnya ada Bacilliaceae. Nah, Bacilliaceae ini ya dari katanya saja sudah terlihat ya, basil berarti bentuknya batang.
dan bisa menghasilkan endospora dalam keadaan lingkungan yang buruk ya. Contohnya Bacillus subtilis. Bacillus subtilis ini bisa menghasilkan basitrasin gitu ya. Kemudian kalau Bacillus anthracis itu penyebab penyakit antraks, ada lagi Bacillus polymixa itu menghasilkan polymyxin. Kemudian ada lagi Clostridium pasteurinatum itu bakteri anaerob yang dapat menambat nitrogen. Kemudian ada lagi ordo yang lain itu adalah ordo Actinomycetes. Kalau ordo Actinomycetes itu dia sel Actinomycetes itu dia punya hifa ya, atau bentuknya mirip kayak hifa cendawan atau bentuk serabut-serabut putih gitu ya, seperti hifa cendawan, cenderung membentuk percabangan. Jadi kalau Actinomycetes itu kelompoknya ada Mycobacteriaceae. Jadi tubuhnya memang tidak membentuk miselium. Contohnya Mycobacterium tuberculosis itu penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC gitu ya. Kalau ada juga yang menyebabkan kusta itu adalah Mycobacterium leprae. Atau ada juga Actinomycetaceae itu membentuk miselium dan spora terbentuk dalam fragmen-fragmen miselium. Terus ada lagi Streptomycetaceae itu membentuk miselium dan miselium vegetatif tidak terbagi-bagi. Contohnya Streptomyces euravaciens menghasilkan aureomycin. Ada Streptococcus griseus itu menghasilkan streptomycin. Selanjutnya ada jenis Archaebacteria. Jadi waktu itu sudah saya jelaskan Archaebacteria itu ada beberapa kelompok ya. Nah, memang Archaebacteria ini asal kata dari archae, arca gitu ya, yaitu bakteri purba. Nah, jadi Archaebacteria ini memang beda dari Eubacteria karena memang perbedaannya itu dari beberapa hal. Yang pertama, komposisi kimia penyusun dinding selnya juga berbeda. Terus lemak dan membran selnya berbeda, komposisi RNA dan komposisi ribosomnya pun berbeda. Nah, Archaebacteria ini memang berbeda gitu ya dengan bakteri pada umumnya karena memang mempunyai sifat-sifat yang unik gitu, sifat-sifat yang khas. Dan memang Archaebacteria ini memungkinkan menjadi salah satu penyebab bentuk kehidupan pertama di bumi ini. Jadi Archaebacteria itu cuma ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu adalah metanogenik. Jadi kalau metanogenik ini adalah bakteri ini menghasilkan metana. Jadi bersifatnya juga anaerobik dan kemosintetik. Habitatnya ini memang di habitatnya ini dia memang berperan atau memperoleh makanannya itu dari membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang mati dan menghasilkan metana. Nah, jenis metanogenik lainnya hidup di kedalaman laut dan mendapatkan makanan dari bahan organik yang tenggelam di dasar laut. Ada juga metanogenik atau bakteri metanogen ini yang hidup pada sumber air panas ya, dengan suhunya 110 derajat Celcius. Jadi bakteri ini bisa bertahan hidup pada suhu yang tinggi ya. Karena kenapa sih kok bisa hidup dalam suhu yang tinggi? Karena struktur selnya meliputi DNA, protein, dan membrannya telah beradaptasi. Suhu optimumnya untuk tumbuh dengan baik yaitu 98 derajat Celcius dan akan mati di bawah 84 derajat Celcius. Terus ada lagi bakteri halofilik. Nah, kalau bakteri halofilik ini adalah bakteri pada lingkungan yang berkadar garam tinggi seperti di danau air asin dan laut mati, dan beberapa bakteri halofilik dapat melakukan fotosintesis. Jadi jenis klorofilnya disebut dengan Bacteriorhodopsin. Nah, untuk jenis klorofilnya disebut dengan Bacteriorhodopsin yang memberikan warna ungu. Kemudian ada lagi bakteri pereduksi sulfur. Nah, itu atau disebut dengan bakteri termoasidofil atau bakteri termoplasma. Nah, bakteri ini menggunakan hidrogen dan sulfur anorganik sebagai sumber energinya. Jadi bakteri ini hidupnya itu dari mengoksidasi sulfur.
Nah, bakteri termoasidofilik ini terdapat di lubang vulkanik atau di kawah gitu, dan mata air yang bersulfur. Nah, jadi Archaebacteria jenis termoasidofil ini memang ditemukan dalam air asam dari mata air belerang yang panas. Nah, bakteri ini dapat mengoksidasi sulfur dan banyak ditemukan di lubang vulkanik, kawah vulkanik, dan mata air bersulfat. Oke, sekian pemaparan saya mengenai bakteriologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.